Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bangga semuanya. Enak, langsung berangkat sudah pamit ke ayah ibu. Terus sudah balik. Oke. Sekarang sebelum kita mulai, coba kelas akan menyiapkan dulu silakan balik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa. Doa dimulai. Nah, untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini, marilah kita menyanyikan satu lagu nasional yang akan dipimpin oleh Ahmad Saifuddin. Silakan, Saifuddin. Maju. Ini teman-temannya. Lagunya apa sekarang? Wanita Kenta. Oke. Yuk. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional 1, 2, 3. Bagaimana suasana kita hari ini? Bahagia? Tidak ada yang sakit? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan panas seperti ini? Ya, oke. Kalau di rumah kayaknya mana kalau panas seperti ini? Tidur. Di rumah saja tidur? Tidak keliling kemana-mana? Karena apa? Panas. Bagus. Nah, panas itu merupakan sebuah fenomena alam. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya di teks eksplanasi itu, bahwa kemarau panjang seperti ini merupakan fenomena alam. Pada pembelajaran waktu yang lalu, kalian pernah belajar tentang teks eksplanasi. Tapi dalam hal mencari pengertian dan menganalisis teks eksplanasi, gitu ya. Nah, sekarang Pak Herman mau nanya dulu. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari teks eksplanasi itu dulu? Siapa? Katakan semuanya. Ya, Bila. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses kejadian suatu. Ya, intinya adalah teks eksplanasi itu adalah teks yang membahas tentang fenomena alam atau budaya yang mengandung unsur ilmu pengetahuan. Bagus, pintar. Sekarang masih ingat nggak apa ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? Katakan. Sari. Jadi, teks eksplanasi satu informasi yang dimuat berdasarkan fakta faktual. Fakta itu dirangkai dengan pola kronologis urutan waktu ataupun secara kausalitas sebab akibat. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lainnya. Bagus, tangan. Siapa yang masih ingat dengan struktur? Struktur ya? Struktur teks eksplanasi. Katakan. Ini. Ya, Mila. Struktur teks eksplanasi ada 4. Yang pertama judul, yang kedua pernyataan umum, yaitu definisi, karakteristik umum, konteks. Sekarang kalian sudah memahami apa itu teks eksplanasi beserta ciri dan strukturnya. Nah, pernahkah kalian ingin menulis teks eksplanasi? Ingin. Ingin menulis ya? Kemudian mempresentasikannya, gitu kan? Ya. Ingin nggak? Ingin. Nah, inilah waktunya kita belajar itu, menulis dan mempresentasikannya nanti melalui rekam video. Ya? Ya. Oke, setuju? Setuju.
Oke, setuju. Nah, sebelum kita mulai ke menulis eksplanasi dan mempresentasikannya, Pak Herman perlu jelaskan dulu tujuan kita dalam belajar sekarang. Jadi tujuan kita belajar hari ini dalam menulis dan mempresentasikan teks eksplanasi itu adalah satu, peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Serta peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nanti ada diskusinya nih. Ya, Pak. Kemudian mempresentasikan, ini ada pesannya harus diskusinya. Kemudian dan menanggapi informasi penulis dan fiksi yang dipaparkan. Jadi nanti bentuk pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mendiskusikan dulu teks eksplanasi. Nanti kalian tetap saya buatkan kelompok-kelompok diskusi ya, 1, 2, dan 3. Kemudian setelah itu kalian Pak Herman bagikan sebuah video di situ untuk memantapkan pengertian dan pemahaman kalian tentang teks eksplanasi. Kemudian setelah itu Pak Herman lagi membagikan sebuah link video yang nanti akan tiap kelompok nanti berbeda nih. Ada yang bertema tentang proses fotosintesis ada, kemudian ada tentang fenomena hujan es ada, kemudian ada fenomena tentang kemarau panjang seperti sekarang. Nah itu nanti tiap kelompok beda nih, beda materinya. Nah nanti setelah kalian membuat menulis teks eksplanasi itu, kalian silahkan keluar untuk mempresentasikan dalam bentuk video. Ya, jadi nanti tiap kelompok ini silahkan keluar, bikin satu video yang berisi tentang teks eksplanasi itu, kemudian kalian upload di media sosial masing-masing. Bisa pakai apa? TikTok. Boleh. Berapa detik itu? 60 detik. Bagus. Kasih nama, kemudian kasih nama kelompok, kemudian kasih juga tema dari pelajaran sekarang, teks eksplanasi. Upload di media sosial masing-masing, kemudian nanti kita bahas di sini. Nanti kelompok 1 ditayangkan di sini videonya, kelompok 2 ditayangkan di sini videonya, kelompok 3 ditayangkan di sini videonya. Kemudian kelompok yang lain silakan boleh memberi masukan dan kritik terhadap video itu. Misalnya bacaannya kurang keras atau kurang komunikatif, kurang bagus cara membacanya, kurang bagus cara presentasinya gitu ya. Boleh kalian seperti itu. Oke, kita mulai. Silakan Pak Herman tutup kelompoknya dulu. Ini kelompok 1 di mana? Sini? Ini kelompok 1. Ketuanya Muti. Kelompok 2 di sini ketuanya siapa? Najwa sini. Kelompok 3 di sana ketuanya Sari. Ya, jadi ada 3 kelompok ya. Kemudian silakan ambil kelompoknya masing-masing ini. Ambil kelompoknya. Jangan bawa. Silakan buka linknya itu. Nanti di tugas berikutnya, Pak Herman akan nge-link satu video yang akan kalian analisa menjadi sebuah tulisan. Ya, ditulis itu. Jadi kelompok 1 tentang fenomena kemarau panjang. Kemudian kelompok 2 tentang proses fotosintesis ini ya. Kelompok 3 tentang fenomena hujan es. Oke, siap, direct. Kelompok 3 sudah ketemu videonya? Iya. Iya. Kemana ini? Ini udah. Tampilan. Ada. Tuh, 2, 3 ya. Di bumi kita terdapat berbagai macam jenis fenomena alam, dan salah satunya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari adalah suatu fenomena alam yang terjadi ketika bulan berada tepat
di antara matahari dan bumi. Ada dua jenis bayangan yang menutupi area bagian bumi. Yang pertama yaitu penumbra. Penumbra adalah bayangan yang menutupi area bagian bumi dengan bayangannya yang tidak terlalu gelap. Yang kedua adalah umbra. Umbra adalah bayangan yang menutupi area bagian bumi dengan bayangannya yang sangat-sangat gelap. Gerhana matahari ada 3 jenis, yaitu 1. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total merupakan fenomena yang terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Di sini seluruh bagian matahari akan tertutup dengan bayangan bulan, sehingga cahaya matahari akan menghilang secara total selama beberapa waktu. Berikut adalah beberapa contoh fenomena gerhana matahari total. Kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau gerhana cincin. Berikut adalah contoh gerhana matahari sebagian. Ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tepat segaris, dan pada saat itu piringan bulan yang teramati dari bumi lebih kecil daripada piringan matahari. Akibatnya saat puncak gerhana matahari akan tampak seperti cincin, yaitu gelap di bagian tengah dan terang di bagian pinggiran. Berikut adalah contoh gerhana matahari cincin. Umumnya gerhana matahari tidak dapat berlangsung lebih dari 7 menit 40 detik. Dan ketika gerhana matahari berlangsung, sangat berbahaya jika kita melihat dengan mata telanjang dan akan mengakibatkan kebutaan. Berikut adalah beberapa cara untuk melihat gerhana matahari. Cara yang pertama yaitu kita bisa menggunakan kacamata khusus UV protection supaya mata kita terhindar dari paparan langsung gerhana matahari. Cara yang kedua yaitu kita dapat melihat gerhana matahari melalui air yang diisi ke dalam baskom. Tadi kita sudah membahas tentang gerhana matahari, jenis-jenisnya dan cara untuk melihat gerhana matahari tersebut. Ingat, jangan pernah melihat gerhana matahari dengan mata telanjang, karena hal tersebut dapat membutakan mata. Ikuti cara-cara yang sudah diberikan tadi. Setelah ini 5 menit lagi langsung keluar, silakan. Ambil posisi dimanapun yang berada. Ya.
Bisa. Bapak yang masih anu. Yang gini. Termopor ya? Tentang apa ini? Hah? Udah, kelompok 3? Ya. Udah? Siap ke lapangan? Ya. Yuk, sana. Sudah selesai, silakan presentasi rekam. Boleh sekali, 2 kali tik boleh. Selesai semua langsung di sini diedit gitu ya. Yuk langsung sana cepat. Ya. Yuk. Ini kemana tujuannya ini? Ke depan ya. Ini kan Pak. Ya betul, yuk. Alat lu, red. Ingin menjelaskan. Fotosintesis merupakan dasar dari rantai makanan karena tanpa fotosintesis kehidupan di bumi akan sangat berbeda. Proses fotosintesis terjadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan penjelasan tentang kepanjangan. Hal ini dapat disebabkan oleh fenomena alam kekeringan atau kemarau panjang adalah sebuah peristiwa alam yang terjadi ketika suatu wilayah warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi, yaitu proses terjadinya fotosintesis. Kami dari kelompok 3 yang bernama Andika Pratama, Indah Permatasari, Muhammad Syaifuddin, dan Dityan Daktiani. Kami ingin memberikan penjelasan tentang fenomena hujan es. Apakah kalian tahu hujan es? Assalamualaikum. Gimana? Beres? Beres ya. Nanti ngelingnya pakai apa? TikTok ini. Kasih nama anggota apa? Coba. Pada saat video teman kalian ditanya, satu ada yang dikritik, misalnya kurang jelas Pak, ya gitu ya. Jadi salah satunya, jadi kalau videonya dikritik satu, kenapa? Ya. Yuk, yang sudah selesai satu dulu kirimkan ke Pak Herman. Sudah diekspor? Nah, untuk yang lain, Pak Herman akan mengirim sebuah link penguatan ya. Itu berisi penguatan kalian selama mengikuti materi teks eksplanasi. Silakan dibuka dalam media Google Form. Semuanya, bukan kelompok itu. Ya, untuk yang Google Form itu kalian isi masing-masing. Itu sebagai bahan refleksi dan penguatan kalian terhadap materi teks eksplanasi. Karena kan sudah lengkap semuanya dari memahami, menganalisis, menulis, dan mempresentasikan. Kita putar satu-satu ya. Hasil dari perekaman presentasi teks eksplanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semuanya saya akan mempresentasikan teks eksplanasi tentang fenomena alam kekeringan atau kemarau panjang. Fenomena alam kekeringan atau kemarau panjang adalah sebuah peristiwa alam yang terjadi ketika suatu wilayah mengalami periode cuaca yang sangat kering dan kekurangan air yang berkepanjangan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk faktor alamiah dan aktivitas manusia. 1. Faktor penyebab kekeringan. Kurangnya curah hujan. Kekeringan seringkali terjadi ketika daerah tersebut mengalami kurangnya curah hujan selama periode yang panjang. Keadaan ini dapat dipicu oleh berbagai alasan seperti perubahan pola cuaca, El Nino atau iklim yang tidak menentu. Perubahan iklim
Perubahan iklim global telah berkontribusi pada meningkatnya frekuensi dan intensitas kekeringan di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim dapat mengganggu pola curah hujan alamiah, meningkatkan suhu rata-rata dan memperpanjang periode kemarau. Aktivitas manusia. Manusia juga dapat menjadi penyebab kekeringan melalui aktivitas seperti deforestasi, perubahan tata guna lahan, dan penggunaan berlebihan sumber daya air. Hal ini dapat mengurangi kapasitas lingkungan untuk menyimpan dan menguplai air. Upaya mitigasi dan adaptasi. Menghemat air. Upaya untuk menghemat air adalah langkah penting dalam mengatasi kekeringan. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya air yang lebih bijak dan praktik penghematan air. Fenomena alam kekeringan adalah tantangan serius yang memerlukan kolaborasi dan tindakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional untuk mengurangi dampaknya dan memastikan keberlanjutan pasokan air dan pangan di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah salah satu proses biokimia yang sangat penting dalam kehidupan tumbuhan. Proses ini memungkinkan tumbuhan untuk menghasilkan makanan mereka sendiri, yaitu glukosa. Dengan menggunakan energi cahaya matahari, fotosintesis merupakan dasar dari rantai makanan karena tanpa fotosintesis, kehidupan di bumi akan sangat berbeda. Proses fotosintesis terjadi di kloroplas, organel sel yang mengandung pigmen hijau yang dikenal sebagai klorofil. Klorofil ini berperan penting dalam menangkap energi cahaya matahari yang mengubahnya menjadi energi kimia yang digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini dapat dibagi menjadi dua tahap utama. Tahap penangkapan cahaya atau reaksi terang dan tahap pembentukan glukosa atau siklus Calvin. 1. Tahap penangkapan cahaya atau reaksi terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernama Andika Pratama, Indah Permatasari, Muhammad Syaifuddin, dan Getian Daktiani. Kami ingin memberikan penjelasan tentang fenomena hujan es. Apakah kalian tahu hujan es? Nah, hujan es adalah fenomena alam yang seringkali menyejukkan kita. Ini adalah salah satu bentuk curah yang sangat menarik. Terdiri dari butiran-butiran es yang turun dari langit. Agar lebih memahami fenomena ini, mari kita pelajari bagaimana hujan es terjadi. Hujan es terbentuk ketika ada kondisi cuaca yang khusus. Pertama, kita membutuhkan udara yang sangat dingin di lapisan atmosfer atas. Di sana, tetes air yang melayang akan membeku dan membentuk kristal es. Di Google Form itu ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan penguatan pemahaman kalian terhadap teks eksplanasi. 1. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Kemudian, apa ciri-ciri teks eksplanasi? Kemudian, bagaimana cara memahami teks eksplanasi? Yang keempat, apa struktur teks eksplanasi? Kemudian yang terakhir, bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing.
sudah selesai, hampir selesai. Kalian sudah mempresentasikan teks evaluasi dengan baik di tempat masing-masing tadi. Ada yang di halaman sekolah depan, ada yang di sawah seberang jalan, ada yang di samping sekolah. Jadi ada tempat tadi yang ditempatkan dalam mempresentasikan video. Kelompok pertama tentang fenomena kekeringan, bencana kekeringan kemarau panjang. Kelompok kedua tentang proses terjadinya fotosintesis, mengambil syuting rekam di depan ruang lab komputer di Taman Bunga kita ya, sekolah ya. Kemudian kelompok tiga di mana tadi? Di depan lab, di taman depan lab IPA gitu ya. Nah, itu sebagai pengalaman kalian dalam membawakan sebuah teks, dalam hal ini adalah teks eksplanasi. Alhamdulillah kalian semuanya tadi bagus, walaupun ada beberapa tik yang harus diulang-ulang karena harus belajar gitu ya. Nah, tapi kalian sudah hebat semuanya, sudah dapat presentasi dengan bagus, menyampaikan sebuah materi dengan bagus dari awal sampai akhir, di depan kamera lagi, direkam lagi, kemudian diupload di media sosial. Sekalian nanti kita lihat bersama-sama di TikTok. Itu kan semua bisa melihat kan? Nah, bagus. Nanti saya harapkan kalian semuanya bisa membuat video belajar seperti itu. Tidak hanya video tari-menari, nyanyi-nyanyi, tapi juga berisi tentang video pembelajaran. Oke? Tidak ada pendapat lagi? Tidak ada saran lagi? Tidak ada? Apakah belajar hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kalian semuanya hebat. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baiklah, daripada akhiri ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian kurang lebih di hati kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata.